Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Al-Khalifi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, dengan NIM 642500096. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil dari review analisis tingkat kepuasan pengguna aplikasi GoPay, Dana, dan OVO. Di sini latar belakang. Meningkatnya teknologi di zaman ini pengaruhi kerangka berpikir suatu masyarakat. Ditambah dengan hadirnya ekonomi digital, maka lahirlah berbagai inovasi dalam bertransaksi. Salah satunya adalah uang elektronik. Dengan hadirnya uang elektronik, banyak perusahaan vintage hadir dengan berbagai aplikasi yang permudah masyarakat dalam melakukan transaksi. Nah, GoPay, Dana, dan OVO adalah e-wallet yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini. Jadi dari sekian banyaknya aplikasi dompet digital atau e-wallet, GoPay, Dana, dan OVO ini bisa dibilang top 3 aplikasi yang paling banyak digunakan masyarakat ya. Nah, untuk permasalahan yang diangkat, jurnal ini mengangkat masalah yang biasa terjadi pada aplikasi seperti kendala teknis, keamanan data pribadi, atau keuangan yang mengurangi kepercayaan pengguna, pengalaman pelanggan karena pelayanan yang lambat, kurangnya inovasi pada aplikasi, dan ketidakjelasan dalam kebijakan privasi atau pengembalian dana yang membuat pengguna merasa tidak puas. Nah, ini tuh bisa dibilang permasalahan-permasalahan yang umum terjadi dan dengan adanya jurnal ini diharapkan perusahaan vintage bisa meningkatkan terus dan mengurangi dan memperbaiki segala kekurangan pada aplikasi-aplikasi tersebut supaya para pengguna ini bisa terus menggunakan aplikasi-aplikasinya dengan baik. Nah, untuk tujuan penelitiannya, untuk memahami perbedaan dalam pengalaman pengguna, kualitas layanan, kemudahan pengguna, serta fitur-fitur yang ditawarkan oleh masing-masing aplikasi tersebut. Karena tiap-tiap aplikasi tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, tujuan penelitian ini buat mengetahui nih apa saja kekurangan dan kelebihan masing-masing aplikasi berdasarkan tingkat kepuasan para pengguna. Nah, manfaat dan dampak penelitiannya, manfaat bagi pengguna e-wallet, penelitian jurnal ini bagi e- penelitian jurnal ini bagi pengguna e-wallet adalah mengetahui aplikasi mana yang mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan aplikasi lain. Kalau manfaat bagi perusahaan vintage, manfaatnya bagi perusahaan vintage, mereka dapat mengetahui apa saja yang perlu ditingkatkan supaya masyarakat merasa puas dan dapat terus menggunakan aplikasi mereka. Kalau dampak bagi pengguna, beberapa pengguna bisa saja beralih ke aplikasi lain yang terasa lebih unggul karena memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Dan dampak bagi perusahaan vintage memungkinkan terjadinya penurunan minat pada salah satu aplikasi jika perusahaan tersebut tidak memperbaiki kekurangan aplikasi tersebut. Berikutnya untuk metode penelitian yang digunakan. Penelitian pada jurnal ini dilakukan dengan mengaplikasikan metode PIECES, yaitu Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Service. Melalui metode pendekatan kuantitatif, dan data dapat dikumpulkan secara sistematis serta analisis dapat diprediksi. Nah, untuk teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan, teknologi informasi yang digunakan dalam penelitian jurnal ini berupa dompet digital atau e-wallet, yaitu GoPay, Dana, dan OVO. Dan komunikasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari responden, yaitu dengan mengisi kuesioner. Nah, untuk hasil penelitiannya, berdasarkan hasil akhir, penelitian mode pitches terhadap ketiga aplikasi dompet digital yang telah dilakukan oleh peneliti, GoPay menduduki peringkat teratas dengan nilai rata-rata tertinggi, yaitu 4,136 dengan kategori puas, diikuti dengan Dana, dengan nilai rata-rata 4,123, dan terakhir, OVO dengan nilai rata-rata 3,993. Dan yang terakhir ada pendapat dan kesimpulan. Untuk pendapat dan kesimpulan saya sendiri, memang saat ini masyarakat Indonesia tuh lebih banyak menggunakan aplikasi dompet digital ya, aplikasi e-wallet ketimbang uang cash karena emang lebih mudah. Kita tinggal buka HP, buka aplikasinya, terus tinggal lihat pencet-pencet, tinggal klik-klik, terus
udah selesai bayar. Karena mungkin uang cash itu ribet aja ya, karena kita harus bawa dompet kemana-mana, mungkin makan tempat juga di kantong. Dan ya di sini juga kita bisa lihat kalau kepuasan pelanggan terhadap suatu layanan tuh juga berpengaruh ya buat gimana aplikasi ke depannya. Kalau misalnya pelanggan atau pengguna merasa kurang puas nih, bisa-bisa aplikasi tersebut tuh sepi peminat. Ya, makanya ini tuh jadi tantangan terbesar buat perusahaan-perusahaan vintage buat terus bersaing, mengembangkan inovasi mereka, dan memperbaiki segala kekurangan. Karena bisa saja di masa depan ada aplikasi dompet digital yang lebih baik, yang lebih bagus dari segi inovasi, performa, dan kualitas layanannya. Dan dari sini kita juga bisa lihat kalau GoPay untuk saat ini dia menduduki posisi tertinggi ya, posisi dengan nilai rata-rata tertinggi itu 4,136 karena orang-orang merasa puas lah dengan layanan GoPay, lalu diikuti dengan Dana yang sebenarnya nggak beda jauh ya, sebenarnya perbedaan nilai rata-ratanya cukup tipis untuk GoPay dan Dana. Berikutnya diikuti juga dengan OVO dengan nilai rata-rata 3,993. Nah, mungkin di masa depan Dana atau mungkin OVO yang menjadi eh, yang memiliki nilai rata-rata tertinggi karena kita nggak tahu bisa aja nanti mereka datang dengan inovasi yang lebih baik atau memperbaiki segala kekurangan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.